Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Puan Auliarani dengan NIM PO7124124105. Di sini saya akan melakukan presentasi fisika kesehatan. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi fisika kesehatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang besaran. Fisika kesehatan membahas besaran-besaran fisika yang relevan dalam dunia medis, seperti besaran pokok, panjang, massa, waktu, dan besaran turunan, tekanan, gaya, suhu, volume, laju. Dalam konteks kesehatan, besaran-besaran ini sangat penting untuk pengukuran. Memahami konsep pengukuran untuk mengukur parameter tubuh seperti suhu menggunakan termometer, tekanan darah menggunakan tensimeter, dan volume cairan. Aplikasi: menerapkan prinsip fisika dalam alat-alat medis seperti CT scan, USG, manometer, dan memahami fenomena kesehatan seperti biomekanika, termodinamika, dan hidrodinamika. Jenis-jenis besaran fisika dalam kesehatan. Besaran pokok. Besaran yang satunya telah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contoh, panjang. Untuk mengukur bagian tubuh, kita memerlukan massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat. Besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, tekanan. Penting dalam mengukur tekanan darah. Gaya berperan dalam biomekanika seperti gaya gravitasi pada tubuh atau gaya otot. Suhu, indikator vital kesehatan yang diukur dengan termometer. Volume, digunakan dalam pengukuran cairan atau kapasitas paru-paru. Kecepatan dan percepatan, penting dalam analisis gerakan tubuh. Hubungan alat dengan medis. Di sini saya hanya menaruh 4 alat sebagai contoh. Yang pertama ada termometer, mengukur suhu tubuh atau besaran fisika. Tensimeter atau disebut manometer, mengukur tekanan darah atau tekanan. Alat USG menggunakan prinsip gelombang ultrasonik untuk penciptaan organ dalam. Dan juga ada alat CT scan, menggunakan prinsip radiasi sinar X untuk menghasilkan gambar penampang tubuh. Dilanjutkan, saya akan membahas tentang materi satuan. Fisika kesehatan mempelajari penerapan fisika untuk diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit dengan menggunakan satuan-satuan fisika yang relevan seperti Newton untuk gaya, Pascal untuk tekanan, dan Sievert untuk dosis ekuivalen radiasi. Materi fisika kesehatan juga mencakup prinsip-prinsip seperti biomekanika, termodinamika, dan hidrodinamika yang diaplikasikan dalam pelayanan kesehatan. Di sini ada contoh satuan fisika dalam kesehatan. Ada gaya, diukur dalam Newton. Ini penting untuk memahami gaya saat membantu proses melahirkan atau mengangkat pasien. Tekanan, diukur dalam Pascal atau PA atau milimeter raksa. Satuan ini digunakan untuk mengukur tekanan dalam darah pasien, cairan, atau tekanan dalam organ tubuh. Torsi, diukur dalam Newton meter. Ini relevan untuk alat-alat tertentu seperti vakum ekstraksi. Ada gelombang bunyi, dihitung dalam Hertz. Frekuensi gelombang ultrasonik digunakan pada alat Doppler dan CT G atau kardiotomografi untuk memantau detak jantung janin. Energi panas diukur dalam joule atau kalori. Ini penting dalam pemahaman termodinamika untuk aplikasi terapi panas, seperti kompres hangat atau terapi dingin. Daya listrik diukur dalam watt. Ini digunakan untuk daya pada alat-alat seperti monitor, lampu, dan peralatan elektronik lainnya dalam praktik kebidanan. Pengukuran medis oleh bidan mencakup pemantauan ibu hamil seperti berat badan, tekanan darah, lingkar lengan atas atau lira, dan tinggi fundus uteri TFU. Untuk memperkirakan pertumbuhan janin, selain itu, bidan juga mengukur jantung janin, menentukan posisi janin melalui palpasi atau pemeriksaan fisik dan USG, serta melakukan pengukuran pada bayi baru lahir seperti skor Apgar dan pengukuran berat badan. Pengukuran pada ibu hamil yaitu berat badan dan tinggi badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, lingkar lengan atas, denyut jantung janin,
dan posisi dan letak janin. Di sini saya menaruh beberapa alat ukur dalam kebidanan. Ada penggaris atau pita ukur, mengukur tinggi fundus arteri, lingkar kepala bayi, dan tinggi badan. Ada tensimeter, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Dan ada juga timbangan, memantau dan mengukur berat badan pasien. Termometer, alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Stetoskop, yang digunakan untuk mendengar suara-suara dari dalam tubuh, seperti detak jantung, napas, dan bising usus. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, gelombang elektromagnetik dan gelombang spektrum. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang bermanfaat dan berbahaya bagi kesehatan. Manfaat termasuk penggunaan sinar X dan gelombang radio untuk diagnosis, seperti ronsen dan MRI. Sinar gamma untuk terapi kanker dan sterilisasi, serta inframerah untuk terapi fisik dan penyembuhan. Sementara itu, gelombang frekuensi tinggi seperti sinar X dan gamma dapat merusak DNA, meningkatkan risiko kanker, dan menyebabkan katarak, sedangkan sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit dan katarak. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kesehatan. Sinar X digunakan untuk mencitrakan organ dalam tubuh seperti tulang, paru-paru, dan jantung untuk keperluan diagnosis. Sinar gamma memiliki energi tinggi, digunakan untuk terapi kanker atau radioterapi dan sterilisasi peralatan medis. Sinar inframerah digunakan untuk terapi fisik, membantu penyembuhan luka seperti cacar dan encok, serta meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme. Gelombang mikro dapat digunakan untuk menghancurkan tumor tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Cahaya tampak digunakan dalam prosedur medis seperti laser untuk mengobati penyakit atau untuk keperluan estetika, serta pada alat endoskopi untuk memeriksa bagian dalam tubuh. Sinar ultraviolet memiliki manfaat dalam sterilisasi dan terapi penyakit tertentu. Gelombang ELF Extremely Low Frequency terbukti dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang pada pasien osteoporosis. Bahaya gelombang elektromagnetik pada kesehatan. Ada sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, menghitamkan kulit, dan melembabkan sistem kekebalan tubuh. Sinar X dan sinar gamma. Paparan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan, serta menyebabkan katarak dan kemandulan. Gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi secara umum dapat menyebabkan kerusakan DNA yang meningkatkan risiko kanker. Gelombang frekuensi rendah atau seperti dari ponsel. Meskipun penelitian masih berlangsung, beberapa studi menunjukkan potensi efek pada aktivitas otak, waktu, reaksi, dan pola tidur. Ini saya memberikan contoh USG, bukan radiasi elektromagnetik. USG menggunakan gelombang suara, bukan gelombang elektromagnetik seperti sinar X. USG menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini memungkinkan pencitraan tanpa menggunakan radiasi ionisasi. Sangat aman, tidak bersifat mengion. Karena tidak mengion, USG aman digunakan dalam pemeriksaan klinis terutama pada kebidanan. Dan yang terakhir di sini ada pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Radiasi dimanfaatkan dalam dunia medis untuk diagnosis seperti X-ray dan CT scan, terapi seperti radioterapi untuk kanker, dan sterilisasi alat medis dengan sinar gamma. Penggunaan mencakup berbagai tahap perawatan, mulai dari deteksi dini, perencanaan, hingga pengobatan penyakit, dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik dan partikel radioaktif. Kesimpulan, besaran dan satuan. Besaran adalah ukuran fisik yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah standar untuk mengukur besaran. Pengukuran adalah proses menentukan nilai besaran dengan menggunakan satuan yang tepat. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium, dengan spektrum yang meliputi gelombang radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Radiasi digunakan dalam diagnosis seperti ronsen dan CT scan, dan terapi seperti radioterapi untuk kanker. Pemanfaatan radiasi harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar keselamatan radiasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan salah kata, mohon maaf. Dan sekian dari saya. Terima kasih.